Septaco Channel, solusi murah tapi tetap lumrah. Oke, halo semua, jumpa lagi dengan Septaco Channel, channel yang menyajikan berbagai solusi murah tapi tetap lumrah. Tetap ya. Jadi kalau slogan itu gak boleh hilang dari channel Septaco. Oke. Jadi sorry, gua dalam beberapa bulan ini agak anggot-anggotan untuk upload video karena ya ini gua lagi renov rumah di Bandung. Nah, jadi gua ada sedikit budget ya sekitar 75 juta, dimana uang itu daripada hilang gak jelas, gua lebih baik renov rumah yang ada di Bandung dari tipe rumah 21 meter persegi menjadi 36 meter persegi. Nah ini tapi gua bukan sembarang renov nih, ini bener-bener ambiar karena nanti kita lihat bagaimana kondisi rumah awal sampai akhir ya, karena ya gua cuman dapat dana 75 juta, kita lihat bisa sampai mana jadinya. Oke, bentar. Nah, di sini gua akan sharing kondisi rumah sebelum direnov, dimana luas bangunannya itu hanya 21 meter persegi, luas tanahnya 60 meter persegi. Ini rumah subsidi yang mana sudah 15 tahun lebih tidak dipugar lah, bener-bener ya bisa dibayangkan lah kayak gimana ya hasilnya. Nah jadi rumah ini disewakan, tetapi yang nyewanya juga cukup jorok juga, jadi makin hancur rumah ini. Nah ini bisa dilihat kondisi rumah sebelum direnov. Jadi di sini hanya ada satu kamar mandi dan area kosong di belakang. Tapi area kosong di belakangnya ini dibangun oleh ya asal-asalan, yang penting asal neplok ya. Jadi kayak gini nih. Ini kondisi rumah sebelum direnov ya. Jadi di sini udah pada kayak gini lah kondisi keadaannya ya, mengkhawatirkan. Nah kamar mandinya aja udah ini sih kumuh banget lah menurut gua ya. Lihat tuh ini, aduh, begitu kita ditinggalkan yang kontrak, hasilnya rumahnya makin amburadul kayak gini. Waduh, PR banget dong buat gua untuk ngerenovnya. Sebetulnya kalau nggak terlalu berantakan kayak gini, mungkin bisa didapat lebih banyak lagi dengan budget 75 juta. Nah ini lalu gua putuskan untuk renov dengan uang yang ada sekitar 75 juta. Ya kita lihat ya cukupnya sampai mana ya, gue juga ngerti nggak akan bener-bener full sampai rapih, tapi kurang lebih bisa jadi gambaran gitu bagi teman-teman yang mau ngerenov dengan uang segitu itu bisa nyampe mana gitu. Nah pertama gue bikin desainnya di aplikasi Magic Plan di Android. Ini banyak, ini bagus sih, rekomendasi. Gua gak punya pengalaman menggunakan software arsitektur. Gue juga langsung bisa karena ini aplikasinya sangat easy to use lah. Gua awam pun bisa bikin denah. Jadi kurang lebih mau direnov seperti ini. Jadi ini struktur kamar ini tidak gua rubah yang ini, tapi ini semua dirombak total, hampir semuanya dirombak total. Nah kayak gitu. Jadi PR yang sangat berat, apalagi dengan karyawan buruh pabrik kayak gue, ini pasti nggak gampang. Nah lalu dikereyeh itu apa ya, dilakonin pelan-pelan. Untuk kalau itu dikereyeh bahasa Sunda. Nah ini kondisi belakang ya, ini belum ada tembok, dikit-dikit dibangun, dipasang hebel, lalu kamar mandinya dirubah posisinya segala macam mengikuti denah yang tadi. Nah atap juga gua rombak karena banyak yang sudah pada
kaso-kasonya ini sudah pada melenting, udah atapnya, plafonnya udah ada yang bocor. Lalu gue diskusi dengan tukang, lebih baik sih di sekalian aja ditebas gitu loh. Gue juga agak ragu untuk ngerombak segini banyaknya, cukup nggak duitnya gitu loh, 75 juta. Dan ya dijalanin dikit-dikit, ada beberapa strukturnya juga yang di ganti, jadi nggak model kayak gini. Nah, ini setelah di proses renov. Jadi di sini atapnya udah dipasang. Nah, ternyata ini cukup loh biayanya. Jadi prosesnya ini diganti menjadi full spandek dan baja ringan, karena diskusi dengan tukang kalau memakai genteng malah lebih mahal. Nah, jadi dengan spandek dan baja ringan ini memang biaya bisa ditekan cukup jauh ya, cukup murah. Nah, ininya pun kita ganti pasang sloop coran biar lebih kokoh. Lalu di sini juga kamar mandi sudah kita renov full. Lalu ya kurang lebih struktur dasarnya menjadi seperti ini. Jadi ini bisa dibilang rombak total lah. Nah, ini udah lumayan terbentuk strukturnya. Dan ini kurang lebih periode pengerjaannya itu 2 bulan setengah dengan tukang dan laden ya, dengan asisten tukang itu 1 orang, itu total 2 pekerja saja. Dan sistemnya gua sistem pur, jadi gua nggak nongkrongin karena gua beda kota. Jadi gua tiap minggu datang untuk melakukan pengecekan update-nya seperti bagaimana. Nah, ini materialnya karena areanya memang sangat sempit, jadi ya kita maksimalkan area-area yang diatur-atur gitu loh. Area-area yang kosong ditaruh bahan bangunan, lalu yang satu selesai dipindah kayak gitu. Memang agak ribet sih kalau misalkan rumah dengan luas tanah sangat kecil, itu agak susah. Nah, ini kondisi rumah setelah di renov ya. Jadi kurang lebih penampakannya untuk budget 75 juta itu kayak gini. Nah, ini sebentar kita akan ini udah di keramik, dan ini udah dipasang pagar, lalu dipasang apa namanya ini roster, lalu ini sudah dimajukan seperti ini. Menurutku sih ini lumayan ya. Ini kita oke, jadi kurang lebih seperti ini setelah dimodif. Nah, lumayan lah ya, walaupun belum bener-bener sempurna, tapi menurut gua sih sekitar 80% sudah beres. Pagarnya pun sudah jadi. Nah, oke, jadi kurang lebih dengan 75 juta merubah dari rumah tipe 21 ke 36 itu memerlukan biaya menyelesaikan sekitar hampir 80% lah. Jadi kurang lebih dengan 75 juta bisa 80% selesai dengan denah yang gua bikin. Ya memang mungkin harus 100 jutaan lah ya. 190 sampai 100 juta itu lebih aman untuk bener-bener rapih. Cuman dana terbatas ya, kumaha deui atuh, kudu di stop heula atuh. Mau dibayar pakai naon. Nah, di sini seperti itu. Nah, rincian biayanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada alat-alat, lalu bahan bangunan kurang lebih 19 juta. Nah, ini sebenarnya ini itu bisa digabung. Nah, ini kalau misalkan digabung biaya pegawai itu kan kurang lebih saya habis 23 juta. Nah, kalau ini digabung biaya pegawai itu sekitar menghabiskan 31%. Cuman gua sengaja di
pisah-pisah karena kayak seperti bahan bangunan kayak hebel, semen dan sebagainya. Lalu untuk atap, apa namanya, baja ringan, terus gipsum segala macam gue masukkan ke sini. Ini biar lebih terperinci aja. Lalu kamar mandi habis berapa gitu ya. Jadi gue benar-benar pisahkan agar lebih tahu gitu. Oh, biaya untuk area kamar mandi misalkan sekitar 3 juta. Lalu untuk bangunan atap berapa, lalu untuk lantai berapa, itu gua untuk gambaran lebih rinci. Nah, ini jika dibikin persentase. Nah, ini perlu diingat juga, setelah gua jalanin ternyata dalam merenov rumah itu banyak tek-tek bengeknya loh, yang biasanya nggak kepikiran juga. Kayak ini nih, ada buang biaya limbah dan puing. Jadi barangkal itu harus kita buang, jangan asal buang. Nah, ini ada hal-hal seperti ini, ada biaya operasional, biaya teras, pagar. Ini gue bagi seperti ini. Jadi yang terbesar kalau misalkan digabungkan biaya ya kurang lebih biaya bangunan itu, kalau di total ya digabungkan dengan yang lain, bangunan itu kurang lebih 70 lah, 65 sampai 70, dan biaya pegawai sekitar 30% lah, 31%, itu bisa beda-beda. Nah, jadi begitulah kurang lebih total biaya renov yang didapat untuk budget 75 juta. Jadi untuk rombak total dari luas bangunan 21 meter persegi ke 60 dengan 75 juta, kurang lebih bangunannya selesai di 80%. Nah, ini gue minta doa ke teman-teman yang nonton dan subscriber agar diberi kelancaran rezeki dan agar projectnya bisa dilanjut. Lalu mohon bantu like, subscribe, dan share video ini agar channel Sepdako semakin berkembang dan menambah manfaat juga. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share agar sehat walafiat dan diberi kelancaran rezekinya. Oh ya, bagi teman-teman yang ada rencana untuk merenov rumah segala macem, itu butuh referensi, bisa email saja ke gua asep.m.irawan@gmail.com. Yang berminat, gua akan share file-file detail dan pengeluaran, lalu harga-harga material, harga jasa tukang dan segala macamnya. Ya cukup kasih donasi aja buat ongkos ngopi lah, dikit-dikit buat ngedit video dan compiling file. Ya 35.000 menurut gua hal yang receh dibandingkan kita harus survei sendiri, lalu kita harus nanya-nanya segala macem. Ini gua pure gua share pengalaman gua ini, yang mudah-mudahan bisa menghemat waktu dan biaya untuk riset dan survei buat teman-teman yang berminat. Oke, begitu saja sharing kali ini. Jumpa lagi di video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya agar kalian terus mendukung Sepdako terus berkreasi dan memberikan manfaat melalui video-videonya. Bye bye. Assalamualaikum.